Pidato Rektor Universitas Mercu Buana kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Insinyur Andi Adriansyah, Master of Engineering, kami silahkan. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Bapak Dr. Henry Togar Hasiholan, SEMA. Selamat datang. Yang saya hormati Sekretaris Pengurus Yayasan Menara Bakti, Bapak Muhammad Irfan, SEMM, beserta jajaran. Ketua Senat Universitas Mercu Buana, Ibu Profesor Dr. Indra Siswanti, MM. Para Wakil Rektor, para guru besar dan anggota Senat Universitas Mercu Buana, para dekan dan pejabat struktural di lingkungan Universitas Mercu Buana, Bapak Ibu segenap sivitas akademika Universitas Mercu Buana, Bapak Ibu undangan, serta yang saya banggakan, wisudawan dan wisudawati beserta orang tua dan kerabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri sidang senat terbuka Universitas Mercu Buana dalam rangka wisuda sarjana ke-64, profesi kedua dan magister ke-51 Universitas Mercu Buana periode kedua tahun akademik 2025-2026 dengan total jumlah wisudawan sebanyak 1.426 wisudawan. Sebelum saya teruskan laporan rektor ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Masak selada dengan ikan bawal. Ikan bawalnya berwarna merah. Wisuda adalah sebuah awal untuk hari depan yang lebih cerah. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah momentum yang syarat makna. Bukan sekedar penanda berakhirnya proses akademik, melainkan juga gerbang menuju babak baru dalam kehidupan saudara semua. Saya menyampaikan selamat atas capaian ini yang diraih melalui kerja keras, ketekunan, dan konsistensi yang tidak singkat. Kita berikan tepuk tangan buat para wisudawan kita semua. Tema wisuda kita, lulusan berdampak menuju masa depan berkelanjutan, bukanlah sekedar ungkapan seremonial, melainkan sebuah arah dan tanggung jawab yang kami emban bersama. Tema ini mencerminkan keyakinan kami bahwa seorang lulusan sejati adalah mereka yang kehadirannya membawa perubahan nyata bagi keluarga, komunitas, lingkungan, dan bangsa. Di hadapan tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga ketimpangan sosial, dunia tidak lagi membutuhkan sekedar tenaga kerja terampil, melainkan individu yang berpikir kritis, bertindak bijak, dan berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendidikan sejatinya bukan hanya kunci untuk membuka pintu pekerjaan dan kesempatan ekonomi, melainkan juga cahaya yang menuntun seseorang menemukan arti arah hidupnya sendiri. Melalui pendidikan, manusia memperoleh kemampuan untuk menentukan pilihan, berdiri lebih percaya diri menghadapi perubahan, serta memiliki kendali yang lebih besar atas masa depannya. Karena itu, pendidikan tidak dapat dimaknai sekedar perjalanan untuk memperoleh gelar akademik. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia dan membentuk pribadi yang utuh, yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga matang dalam bersikap, bijak dalam mengambil keputusan, dan mampu memberi arti kehidupan di sekitarnya. Hari ini, saudara-saudari di wisuda, sebuah capaian yang membanggakan. Namun ke depan yang akan menjadi pembeda bukanlah gelar semata,
melainkan kompetensi yang saudara tampilkan, karakter yang saudara jaga, serta keberanian untuk mengambil peran dan berkontribusi secara nyata. Refleksi ini menjadi relevan karena realitas yang akan saudara hadapi tidak selalu linier dengan pengalaman akademik. Dunia profesional menuntut integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam landscape yang dinamis. Pada titik inilah muncul pertanyaan, sejauh mana pendidikan tinggi mampu menjembatani antara capaian akademik dengan tuntutan nyata di lapangan. Kita perlu mengakui secara objektif bahwa tantangan utama pendidikan tinggi di hari ini adalah menjaga relevansi. Dalam berbagai konteks, masih terdapat kesenjangan antara pembelajaran di kampus dan dinamika dunia kerja, di mana penguasaan teori belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan praktek dan kekuatan akademik belum selalu terhubung dengan kompleksitas realitas. Berangkat dari kesadaran tersebut, Universitas Mercu Buana mengambil langkah strategis dengan membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif, kontekstual, dan terhubung dengan kebutuhan zaman. Kolaboratif kami maknai sebagai keterbukaan ruang belajar yang tidak lagi terbatas pada kelas, tetapi melibatkan industri, komunitas, dan masyarakat sebagai mitra. Kontekstual berarti pengetahuan tidak berhenti pada konsep, melainkan diuji dan diperkaya melalui praktek nyata. Sementara itu, keterhubungan menegaskan bahwa seluruh proses pendidikan harus responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, serta dinamika sosial budaya. Sebagai penguat dari komitmen tersebut, Universitas Mercu Buana juga secara aktif membangun jaringan global dengan berbagai institusi pendidikan dan mitra industri. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung tidak hanya relevan pada konteks lokal, tapi juga selaras dengan perkembangan global, standar-standar internasional, serta kebutuhan lintas industri yang terus berkembang. Komitmen ini kami hadirkan tidak hanya dalam desain kurikulum, tapi juga dalam pembangunan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan mahasiswa secara menyeluruh. Kami menyediakan fasilitas yang mendorong keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan kebugaran fisik. Sport Center Universitas Mercu Buana kami hadirkan sebagai bagian dari pendekatan pendidikan holistik, dilengkapi dengan lapangan mini soccer, hall bulu tangkis, lapangan basket, lapangan voli, beserta jogging track yang menjadi ruang pembentukan disiplin, sportivitas, dan ketahanan diri. Sejalan dengan itu, kami juga mempercepat transformasi melalui digitalisasi layanan dan pembelajaran. Kami meyakini bahwa kualitas pendidikan ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi. Oleh karena itu, Universitas Mercu Buana terus mengembangkan sistem pembelajaran digital, layanan akademik terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih adaptif, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan masa kini maupun masa depan. Para wisudawan yang saya banggakan, Universitas Mercu Buana memiliki falsafah untuk melahirkan lulusan yang mandiri dan berintegritas, dengan kecakapan intelektual dan teknis yang selaras dengan kebutuhan dunia industri. Namun lebih dari itu, kami meyakini bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang utuh, yang berpikir kritis, bertindak etis, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sosialnya. Kita hidup di era disrupsi teknologi dan kompleksitas global yang terus bergerak. Dalam konteks ini, kualitas hidup tidak lagi ditentukan semata oleh capaian ekonomi, tapi juga oleh kemampuan untuk beradaptasi, menjaga keseimbangan, serta menghadirkan makna bagi sesama. Oleh karena itu,
ilmu yang saudara peroleh harus menjadi instrumen untuk menciptakan nilai, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga masyarakat luas. Jadilah agen perubahan yang mampu menjembatani kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kami berharap lulusan Universitas Mercu Buana tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta peluang, inovator, dan pemimpin masa depan yang memiliki visi serta tanggung jawab sosial. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang membanggakan ini, saya juga ingin melaporkan kepada LL Dikti Wilayah 3, Yayasan Menara Bakti, dan seluruh lembaga terkait mengenai kinerja dan prestasi Universitas Mercu Buana yang membanggakan. Antara lain, Universitas Mercu Buana menempati ranking ke-9 PTS se-Indonesia dan ranking kedua PTS se-Jakarta menurut Webometrics tahun 2025. Universitas Mercu Buana juga menempati ranking ke-14 PTS se-Indonesia dan ranking kedua PTS se-Jakarta menurut Simago tahun 2025. Universitas Mercu Buana juga menempati ranking ke-9 PTS se-Indonesia dan ranking ketiga PTS se-Jakarta menurut EduRank tahun 2025. Serta ranking ke-13 PTS se-Indonesia dan ranking ketiga PTS se-Jakarta menurut Times Higher Education THE tahun 2025. Universitas Mercu Buana juga menempati ranking ke-7 PTS se-Indonesia dan ranking kedua PTS se-Jakarta menurut World University Ranking WUR tahun 2025. Dan juga Universitas Mercu Buana menempati ranking ketiga se-Indonesia, ranking ke-442 dunia, dan ranking ke-52 Asia dalam bidang Business and Management menurut AD Scientific Index tahun 2026. Perlu kami laporkan bahwa rekapitulasi akreditasi program studi sampai semester genap tahun akademik 2025-2026, Universitas Mercu Buana memiliki 10 program studi terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Sedangkan beberapa program studi lainnya dalam proses menuju unggul. Dalam rangka pengembangan institusi, Universitas Mercu Buana juga melaksanakan rencana strategis dengan membuka beberapa program magister di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Sehubungan dengan hal tersebut akan dilaksanakan visitasi oleh LL Dikti Wilayah 3 pada tanggal 21 Mei 2026 mendatang. Kepada seluruh hadirin, kami memohon doa dan dukungannya agar proses ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Prestasi juga dicatatkan oleh Perpustakaan Universitas Mercu Buana yang berhasil mendapat akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan evaluasi Lembaga Akreditasi Perpustakaan. Dan kita juga telah memiliki 14 pustakawan yang sudah tersertifikasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, rekapitulasi penerima beasiswa semester genap tahun akademik 2025-2026 dapat kami laporkan sebagai berikut. 13 orang penerima beasiswa dari Basnas DKI Jakarta. 1 orang penerima beasiswa dari program doktor untuk dosen Indonesia atau PDDI. 56 orang penerima beasiswa anak karyawan dan dosen Universitas Mercu Buana. 11 orang penerima beasiswa mahasiswa berprestasi. 16 orang penerima beasiswa UMB untuk jenjang S2 50%. 143 orang penerima beasiswa penuh unggulan 2 tahun UMB jenjang S2 atau magister.
92 orang penerima beasiswa potongan 25% pada semester 1, 20 orang penerima beasiswa potongan 50% pada semester 1, 19 orang penerima beasiswa potongan 75% pada semester 1, 43 orang penerima beasiswa potongan 100% pada semester 1, 236 orang penerima beasiswa penuh unggulan 4 tahun UMB jenjang sarjana strata 1, 5 orang penerima beasiswa dari penerbit Erlangga, 523 orang penerima beasiswa dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, 1 orang penerima beasiswa dari program Adik Difabel, 5 orang penerima beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar Bantuan Pendidikan, 166 orang penerima beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan 6 orang mahasiswa beasiswa unggulan Kemendikdasmen. Hadirin yang saya hormati, Universitas Mercu Buana juga memberikan ruang kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk mengembangkan potensi dan mengeksplorasi bakat yang dimiliki melalui berbagai aktivitas yang bisa dipilihnya. Sampai saat ini, Universitas Mercu Buana telah memiliki 27 buah lembaga kemahasiswaan tingkat universitas, 28 lembaga di tingkat fakultas, dan 3 komunitas di tingkat universitas. Dari keseluruhan aktivitas mahasiswa pada semester genap tahun akademik 2025-2026, sejumlah mahasiswa berhasil menorehkan prestasi baik di ajang regional, nasional, maupun internasional. Ada 6 prestasi regional yang diantaranya adalah juara 1 dalam lomba radio dakwah dan komunikasi atau RDK of Air. Ada 180 buah prestasi nasional, di antaranya 2 medali emas pada lomba Bang Taja Taekwondo Championship, 1 medali perunggu kategori kelompok pada lomba beton PNB Engineering Scientific Competition atau PASEC tahun 2025, 12 medali emas pada kejuaraan nasional pencaksilat Jakarta Arisaka Championship 2025, juara 1 pada lomba pidato bahasa Inggris Adionik 2026, juara 1 pada kejuaraan pencaksilat nasional Esa Unggul Championship, juara 1 pada Banten Open 9 Taekwondo Championship 2026, juara 1 pada kejuaraan pencaksilat nasional Paku Bumi Open Championship 14 Yogyakarta tahun 2026. Terdapat 23 prestasi internasional, di antaranya adalah first winner in Group Asian Green Entrepreneurship Hackathon 2025 Green Sustainable Cities, dan first winner International Essay Competition Pesta Rakyat 10 Vision. Perlu juga kami laporkan bahwa Universitas Mercu Buana memiliki dosen dengan berbagai jenjang tingkat pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut. Terdapat 21 orang guru besar atau profesor, 131 orang lektor kepala, 320 orang lektor, 242 orang asisten ahli, dan 49 orang tenaga pengajar. Sementara itu, kami juga laporkan mengenai rekapitulasi proposal pengabdian kepada masyarakat semester genap tahun akademik 2025-2026 sebanyak 331 proposal. Sedangkan rekapitulasi proposal penelitian internal semester genap tahun akademik 2025-2026 sebanyak 340 buah proposal. Universitas Mercu Buana juga terus meningkatkan skill dan pengetahuan para dosen dan tenaga kependidikan dengan memberikan tugas belajar melanjutkan studi ke jenjang berikutnya
Di antaranya terdapat 63 dosen melanjutkan studi doktoral di dalam dan di luar negeri. Juga terdapat 14 orang tenaga kependidikan yang melanjutkan studi baik ke jenjang S1 maupun jenjang S2. Hadirin yang saya hormati, Universitas Mercu Buana terus mengembangkan kerjasama di berbagai institusi di dalam dan di luar negeri dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas institusi. Di antara kerjasama tersebut adalah Universitas Mercu Buana telah menandatangani kerjasama dalam negeri dengan 285 institusi pendidikan tinggi, 138 industri atau perusahaan, 89 organisasi atau lembaga swadaya masyarakat, 67 institusi pemerintahan, 30 institusi pendidikan non-perguruan tinggi, 11 yayasan, dan 2 buah rumah sakit. Sedangkan pada kerjasama luar negeri, Universitas Mercu Buana telah menandatangani kerjasama dengan 59 institusi pendidikan perguruan tinggi, 3 industri perusahaan, 1 organisasi lembaga swadaya masyarakat, 3 institusi pemerintahan, dan 7 institusi pendidikan non-perguruan tinggi. Dalam rangka kerjasama luar negeri tersebut, saat ini Universitas Mercu Buana memiliki 53 mahasiswa dari berbagai negara seperti Timor Leste, Somalia, Pakistan, China, Rusia, Bangladesh, Jepang, Rwanda, Yaman, dan Korea Selatan. Hadirin yang saya hormati, dengan mengusung slogan Universitas Mercu Buana, Education to Improve Quality of Life, tidak kami posisikan sebagai slogan semata, melainkan sebagai pernyataan arah. Di tengah perubahan yang kian cepat, pendidikan tinggi tidak dapat lagi berhenti pada rutinitas administratif atau sekadar mereproduksi pengetahuan. Pendidikan harus berfungsi sebagai kekuatan transformasional yang secara konkret meningkatkan kualitas hidup dan memperluas kapasitas manusia untuk beradaptasi dan memberi makna. Namun makna pendidikan tidak berhenti pada urusan profesi dan penghasilan. Pendidikan bekerja seperti akar yang menguatkan pohon kehidupan manusia dari berbagai sisi, yang membentuk capaian hidup, menghadirkan kesejahteraan material, menumbuhkan ketenangan emosional, menjaga kesehatan fisik, mempererat hubungan dengan komunitas dan orang-orang terdekat, sekaligus menghadirkan rasa aman dalam menatap masa depan. Para orang tua, keluarga, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan tanpa henti, Anda adalah fondasi yang menguatkan setiap langkah para wisudawan hingga mencapai titik ini. Kepada para dosen dan seluruh tenaga kependidikan, komitmen dan ketekunan Anda telah berperan besar dalam membentuk kapasitas intelektual sekaligus karakter para lulusan serta menggerakkan kemajuan institusi ini. Kita berikan aplaus dan apresiasi kepada para orang tua, para dosen, dan seluruh tenaga kependidikan. Para wisudawan yang saya banggakan, saat saudara melangkah ke tahap berikutnya, ingatlah bahwa yang akan menentukan bukan hanya gelar yang saudara miliki, melainkan kompetensi yang saudara kuasai, integritas yang saudara pegang, dan kontribusi nyata yang saudara berikan. Masyarakat membutuhkan individu yang tidak hanya cakap secara pengetahuan, tapi juga dapat dipercaya dalam tindakan dan relevan dalam memberikan solusi. Selamat atas pencapaian ini. Semoga perjalanan ke depan dipenuhi dengan arah yang jelas, kontribusi yang bermakna, dan pencapaian yang berkelanjutan. Sebelum saya tutup laporan ini, izinkan kembali saya membacakan sebuah pantun. Jangan tanam kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah.
Semoga semuanya semakin sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.